Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya atas nama Muhammad Abdul Razak Umar dari kelas Teknik Informatika A tahun 2019. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas UTS pada mata kuliah metodologi penelitian, yakni analisa QoS atau Quality of Service pada jaringan berbasis RT/RW-NET di Dusun Talun. Baik, latar belakang penelitian. Untuk latar belakangnya adalah pertama, alasan pemilihan objek penelitian, yakni pemilihan objek penelitian dilatar belakangi pada diperlukannya kualitas internet atau kualitas yang handal pada layanan jaringan internet berbasis routing atau yang biasa dikenal dengan RT/RW-NET dalam menunjang kebutuhan konektivitas pengguna internet pada pelanggan. Baik, kata-kata masalah yang terdapat di sini adalah penelitian ini dirasa penting karena berkaitan dengan kualitas layanan yang diberikan, yang akan berpengaruh pada kepuasan pelanggan serta kesesuaian biaya atas layanan dan juga pelayanan yang didapat dari biaya yang telah dikeluarkan oleh pengguna. Untuk selanjutnya, metode penelitian yang saya pakai adalah CBQ atau Class Basic Queue, merupakan suatu mekanisme penjadwalan yang bertujuan untuk menyediakan link sharing antar agensi yang menggunakan jalur fisik yang sama dan sebagai acuan untuk membedakan trafik yang memiliki proporsionalitas yang berlainan. Untuk yang kedua adalah HTP atau Hierarchical Token Bucket, merupakan teknik penjadwalan paket yang baru-baru ini diperkenalkan bagi router berbasis Linux. Adapun di sini studi kasusnya menggunakan MikroTik router OS yang basisnya juga dari Linux. Nah, kelebihan dan kekurangan metode yang ada adalah untuk CBQ sendiri merupakan teknik peminjaman paket atau peminjaman antar trafik. Jadi nanti di tesnya adalah dengan cara meminjam trafik salah satu pengguna. Nah, kelebihannya dari sini kita dapat mengukur bandwidth secara akurat. Namun kekurangannya adalah membutuhkan ketelitian pada saat mengawasi traffic, mengingat ada beberapa aspek tertentu yang harus diperhatikan dalam melakukan tes ini. Di antaranya adalah jarak antara pusat routing dengan pengguna dan juga panjang latensi atau gelombang yang dihasilkan. Nah, untuk yang kedua adalah HTP atau Hierarchical Token Bucket. Di sini kelebihannya adalah implementasi sale yang mudah sehingga setiap kelas jaringan dapat menerima base link sehingga memudahkan dalam menentukan parameter yang kedua. Sedangkan kekurangannya adalah daya uji yang dilakukan atau membutuhkan bandwidth yang sangat besar sehingga tidak memungkinkan jika dilakukan pada bandwidth yang kecil. Umumnya HTP ini dilakukan pada jaringan yang sudah luas. Jadi untuk topologinya bisa berupa mesh atau yang tree. Nah, itu yang bisa efektif jika menggunakan HTP. Tapi kita akan mencoba pada jaringan yang berbasis RT/RW-NET, mengingat usernya cukup banyak dan juga segmen-segmen jaringannya juga cukup banyak. Untuk berikutnya, solusinya adalah dapat diambil dengan dalam rangka mencapai tujuan dan manfaat penelitian secara maksimal, yaitu dengan melakukan matching atau penyamarataan dari kedua metode yang telah ada untuk mengukur quality of service yang ada pada layanan jaringan tersebut. Nah, kemudian untuk rumusan masalah, yakni dari latar belakang dan identifikasi masalah, maka dapat diambil suatu kesimpulan rumusan masalah, yaitu pengukuran quality of service dari jaringan RT/RW-NET dengan manajemen bandwidth pada metode CBQ dan juga HTP. Nah, untuk tujuan penelitiannya yang pertama adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi dan kehandalan pelayanan jaringan berbasis routing atau RW-NET dan dampak umum yang dirasakan oleh konsumen atau pengguna pada layanan yang telah digunakan. Nah, untuk melakukan yang kedua, untuk melakukan perbandingan quality of service pada manajemen bandwidth dengan metode CBQ dan juga HTP. Nah, manfaat penelitian dapat dirasakan yang pertama adalah dapat menambah wawasan dalam bidang komputer. Nah, ini khusus bagi para pembaca. Nah, kemudian untuk mengetahui tingkat konektivitas dari segi kecepatan transfer jaringan utama pada ISP setelah di routing menggunakan router dengan pembagian bandwidth yang telah ditentukan. Nah, kemudian dapat menentukan kualitas layanan sesuai dengan pembagian bandwidth pada setiap user
Dan yang keempat, mengukur kualitas layanan akses dengan biaya yang ditawarkan oleh penyedia layanan routing. Artinya layanan yang didapat ini sesuai atau tidak dengan harga yang ditawarkan. Nah, begitu. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, dan berikut adalah beberapa daftar pustaka yang menjadi sumber rujukan saya dalam menyusun penelitian ini. Terima kasih saya ucapkan. Sebelumnya mohon maaf apabila didapati ada kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.